Kisah nyata horor pesugihan penjual sambal korek, tumbal hampir bangkrut kehilangan pelanggan. Keberuntungan yang hilang. Di pinggir jalan raya Jawa, berdiri sebuah warung sambal sederhana milik Pak Hamdi. Warung ini, meski kecil dan sederhana, memiliki daya tarik tersendiri berkat sambal pedasnya yang khas. Setiap hari, Pak Hamdi menghabiskan waktu di belakang panci, menciptakan sambal dengan resep turun-temurun yang diwariskan oleh orang tuanya. Aroma pedasnya selalu menggoda lidah orang-orang yang lewat, tetapi belakangan ini, pelanggan semakin berkurang. Pak Hamdi adalah seorang pria parubaya yang penuh dedikasi. Meski usahanya tidak menghasilkan banyak uang, ia merasa bangga dengan warungnya. Namun, seiring bertambahnya usia, ia menyaksikan perubahan di sekelilingnya. Restoran-restoran modern dengan konsep yang lebih menarik dan menu yang beragam mulai bermunculan, menarik perhatian para pelanggan yang lebih memilih kenyamanan dan kemewahan. Suatu malam, saat Pak Hamdi menutup warungnya, ia duduk sendirian di meja kayu usang, merenungkan nasibnya. Apa yang salah dengan sambal ini? Kenapa orang-orang lebih memilih pergi ke tempat yang lebih mahal? Pikirnya, rasa putus asa mulai menggerogoti hati Pak Hamdi. Ia merasa seperti seorang pejuang yang kalah sebelum bertanding, berjuang melawan arus perubahan yang tak terhindarkan. Dalam suasana sepi itu, tiba-tiba seorang pria misterius muncul, memperkenalkan diri sebagai Karwo. Dengan senyum percaya diri dan aura yang memikat, Karwo tampak seperti sosok yang memiliki jawaban atas semua masalah yang dihadapi Pak Hamdi. Warungmu memiliki potensi besar, katanya. Tapi kau butuh sesuatu yang lebih dari sekadar sambal untuk menarik pelanggan. Mendengar kata-kata itu, harapan Pak Hamdi seolah terlahir kembali. Karwo mulai menjelaskan tentang praktik pesugihan, cara-cara mistis untuk mendapatkan keberuntungan. Dengan bantuan benda-benda mistis dan simbol-simbol kuno, kau bisa membuat sambalmu menjadi legendaris. Pelanggan akan terobsesi, dan warungmu akan ramai kembali, lanjutnya. Pak Hamdi merasa bingung, antara percaya dan skeptis. Namun, saat ia melihat keadaan warungnya yang semakin sepi, dorongan untuk mencoba sesuatu yang baru mengalahkan rasa ragu. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya penuh harapan. Karwo menjelaskan bahwa ada ritual tertentu yang perlu dilakukan. Ia memberikan petunjuk tentang benda-benda yang harus dikumpulkan, serta cara-cara untuk mengatur altar kecil di warung. Ingat, ini bukan sekadar tentang sambal. Ini tentang menciptakan daya tarik yang tak bisa ditolak oleh pelanggan, katanya, menekankan pentingnya ritual. Malam itu, Pak Hamdi pulang dengan pikiran penuh. Ia mengumpulkan semua benda yang disarankan Karwo dan mulai merencanakan ritual yang akan dilakukannya. Dalam hati, ia merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Apakah cara ini benar? Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Pikirnya, di tengah malam yang sunyi, Pak Hamdi melakukan ritual pertama. Ia mengatur altar kecil di sudut warung, meletakkan benda-benda mistis yang ia kumpulkan. Saat ia memulai, suasana terasa berbeda. Angin berhembus lembut, seolah mengantarkan harapan baru. Namun, ada juga nuansa ketegangan yang menggelayuti. Setelah melakukan ritual, Pak Hamdi merasakan getaran aneh di sekujur tubuhnya. Namun, harapan untuk menyelamatkan warungnya membuatnya melanjutkan. Ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap semua usaha ini akan membuahkan hasil. Meski ada keraguan, keinginannya untuk melihat warungnya kembali ramai menguasai pikirannya. Begitulah, Pak Hamdi terjebak dalam dilema antara harapan dan ketakutan. Ia berada di ambang keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan kebangkitan harapan, juga datangnya bayang-bayang ketidakpastian. Pertanyaannya kini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ritual ini akan membawa keberuntungan, atau justru membawa malapetaka? Kebangkitan pelanggan. Setelah beberapa minggu menjalani ritual yang diajarkan oleh Karwo, Pak Hamdi mulai melihat perubahan yang mengejutkan. Suatu pagi, saat ia membuka warungnya, ia melihat barisan pelanggan yang mengantre, menunggu sambal pedasnya. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat ia menyadari bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Sebagai seorang pedagang, Pak Hamdi merasa bangga.
Ia berusaha melayani setiap pelanggan dengan sepenuh hati, menjelaskan berbagai jenis sambal yang ditawarkannya. Pelanggan tampak terpesona, bahkan ada yang sampai meminta resep sambal rahasia yang selama ini ia jaga. Warung sambalnya yang dulunya sepi kini ramai dengan tawa dan cerita, menciptakan suasana hangat yang kembali menghidupkan semangatnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan cemas yang menggelayuti hati Pak Hamdi. Ia mulai memperhatikan perilaku aneh para pelanggan. Mereka yang datang tampak seolah terhipnotis, terus memesan sambal meskipun tidak mampu menghabiskan semua. Beberapa pelanggan bahkan tampak gelisah jika tidak mendapatkan sambal favorit mereka dalam waktu cepat. Pak Hamdi merasa ada yang tidak beres, tetapi ia mengabaikan perasaan itu demi keberhasilan warungnya. Satu malam, setelah semua pelanggan pergi, Pak Hamdi duduk sendirian di meja kayunya. Ia teringat peringatan Karwo tentang konsekuensi dari ritual yang dilakukannya. "Keberuntunganmu tidak akan bertahan lama jika kau tidak membayar harganya," kata Karwo terngiang di pikirannya. Rasa takut mulai merayapi hati Pak Hamdi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Apa sebenarnya yang aku lakukan? Dalam keadaan gelisah, Pak Hamdi memutuskan untuk menghubungi Karwo. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat Karwo datang ke warung, Pak Hamdi tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Kenapa pelanggan-pelangganku jadi aneh? Apa yang sebenarnya terjadi dengan sambal ini?" tanyanya. Karwo tersenyum, tetapi senyumnya terasa menakutkan. "Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan? Mereka terpesona oleh sambalmu, itu adalah hasil dari ritual yang kau lakukan." Pak Hamdi merasa ada yang hilang dalam jawaban itu. "Tapi, apa harga yang harus aku bayar? Aku tidak ingin kehilangan semua ini," keluhnya. Karwo menjelaskan bahwa ritual yang telah dilakukan memang berhasil menarik perhatian banyak orang, tetapi ada konsekuensi yang harus dihadapi. Setiap keberuntungan memiliki harganya. "Dalam kasus ini, kau harus mempertimbangkan tumbal yang lebih besar," katanya dengan nada datar. Pak Hamdi merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia tidak ingin kehilangan lebih banyak, tetapi juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kekhawatiran mulai menggerogoti pikirannya. Ia merasakan ketegangan setiap kali pelanggan datang. Meskipun warungnya ramai, rasa bahagia itu terasa hampa. Ia merasa seperti berada di puncak gunung, tetapi di bawahnya terdapat jurang yang mengintai. Apakah ia benar-benar bersedia membayar harga yang harus dibayar? Suatu malam, saat warung sudah tutup, Pak Hamdi terbangun dari tidurnya karena suara gaduh di luar. Ia melihat sekelompok pelanggan yang tampak gelisah, berteriak meminta sambal lagi. Pak Hamdi merasa panik. Apa yang terjadi pada mereka? Pikirnya, ia berlari keluar untuk menenangkan mereka, tetapi semakin ia berusaha, semakin mereka tampak tidak terkendali. Dalam kekacauan itu, Pak Hamdi mulai menyadari bahwa kesuksesannya mungkin tidak seindah yang ia bayangkan. Ia berada di tengah badai yang tidak dapat ia kendalikan. Dengan penuh rasa cemas, ia kembali ke dalam warung, mencoba merenungkan semua yang telah terjadi. Di saat itulah, ia sadar bahwa ia harus segera membuat keputusan. Apakah ia ingin melanjutkan jalan ini, ataukah ia akan menghentikannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk? Pikiran itu terus menghantuinya, dan ia tahu bahwa keputusannya selanjutnya akan menentukan takdirnya. Dalam perjalanan menuju keberuntungan, apakah ia akan kehilangan semua yang berharga? Ketegangan semakin meningkat, dan Pak Hamdi terjebak dalam dilema antara kesuksesan yang didambakan dan harga yang harus dibayar. Tumbal yang tak terduga. Setelah merasakan dampak dari keberuntungan yang didapatkan, hati Pak Hamdi dipenuhi kegelisahan. Meski warung sambalnya kini ramai, perasaan cemas terus menggerogoti pikiran. Ia ingat peringatan Karwo tentang tumbal yang harus diberikan untuk menjaga keberuntungan itu tetap mengalir. Kebingungan berkecamuk dalam dirinya. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya dalam hati. Setelah beberapa hari berpikir, Pak Hamdi memutuskan untuk melakukan tumbal. Ia merasa tertekan dan tidak ingin kehilangan semua yang telah diperolehnya. Dalam benaknya, tumbal yang dipilihnya bukan hanya sekadar barang,
tetapi sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Setelah merenung, ia memilih untuk mengorbankan lukisan warisan dari orang tuanya, sebuah karya seni yang menggambarkan pemandangan indah kota kecil tempat ia tinggal. Lukisan itu bukan hanya sekadar hiasan, tetapi lambang dari kenangan dan perjuangan keluarganya. Malam itu, dengan hati yang berat, Pak Hamdi mengatur altar kecil di sudut warungnya. Ia menyiapkan semua benda yang diperlukan untuk ritual, termasuk lukisan yang telah ia pilih. Saat mengatur altar, ia merasakan getaran aneh, seolah ada sesuatu yang hidup di sekitarnya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu, terfokus pada harapan untuk menyelamatkan warungnya. Saat semua siap, Pak Hamdi mulai melaksanakan ritual. Ia membaca mantra yang diajarkan Karwo dengan suara pelan namun penuh harapan. Lingkungan sekitar terasa hening, hanya ada suara detak jantungnya yang berpacu cepat. Ketika ia meletakkan lukisan itu di altar, air matanya tak tertahan. Semoga semua ini tidak sia-sia, bisiknya. Setelah ritual selesai, Pak Hamdi merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang bersama lukisan itu. Namun, berharap agar tumbal ini bisa membawa perubahan yang lebih baik, ia menutup warungnya dan pulang ke rumah. Keesokan harinya, Pak Hamdi terbangun dengan semangat baru. Ia kembali membuka warungnya dan mendapati pelanggan datang lebih banyak daripada sebelumnya. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Meskipun pelanggan berbondong-bondong, suasana di warung terasa semakin mencekam. Beberapa pelanggan tampak gelisah, dan ada yang berperilaku aneh, seperti berbicara sendiri dan meminta sambal tanpa henti. Pak Hamdi merasa terjebak dalam dilema. Ia tidak dapat menikmati keberhasilan yang diperoleh karena ketidaknormalan yang terjadi pada pelanggan. Suatu malam, saat warung sudah tutup, ia mendapatkan telepon dari Karwo. "Bagaimana dengan tumbalmu? Apakah semua berjalan sesuai rencana?" tanya Karwo dengan nada penuh kepuasan. Pak Hamdi, yang merasa tertekan, menjawab, "Semua berjalan lancar, tetapi ada yang tidak beres. Pelanggan-pelangganku, mereka seolah terhipnotis." Karwo hanya tertawa pelan. "Itu adalah efek dari ritual yang kau lakukan. Mereka terpesona oleh sambalmu, tetapi ingat, harga yang kau bayar bisa lebih tinggi." Perasaan cemas semakin mendalam. Pak Hamdi mulai berpikir, apakah semua ini sepadan? Apakah aku benar-benar ingin melanjutkan jalan ini? Dalam keputusasaannya, ia merasa terasing dari semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Ia mulai merindukan kehangatan keluarganya, terutama anak dan istrinya yang selalu mendukungnya. Suatu malam, saat menutup warung, Pak Hamdi kembali mengenang lukisan yang telah ia korbankan. Ia merasa kehilangan yang mendalam, seolah semua kenangan indah bersamanya telah hilang. Dalam keadaan putus asa, ia mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia akan menjauh dari keluarganya, berharap dengan mengorbankan hubungannya, warungnya akan kembali makmur. Ketika ia melangkah keluar dari rumah, rasa sesak menggerogoti dadanya. Ia merasa seperti mengorbankan segalanya demi sesuatu yang belum jelas hasilnya. Di tengah perjalanan menuju warung, air mata mengalir di pipinya. Ia merindukan kehadiran keluarga. Tetapi rasa takut kehilangan warung yang telah menjadi hidupnya lebih mendominasi. Kisah ini menggambarkan perjalanan Pak Hamdi yang penuh penyesalan dan dilema. Ia terjebak dalam lingkaran kesuksesan yang tak sehat, di mana keberuntungan yang diperoleh justru membawa dampak negatif yang tak terduga. Ketika ia berusaha mencari jalan keluar, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Penyesalan dan kesedihan. Kehidupan Pak Hamdi berubah drastis setelah tumbal yang ia lakukan. Warung sambalnya kini tak hanya ramai, tetapi juga dipenuhi dengan energi yang aneh. Pelanggan yang datang tampak lebih terobsesi dengan sambalnya daripada sebelumnya. Mereka datang dari jauh hanya untuk merasakan kelezatan sambal yang konon telah diubah oleh kekuatan mistis. Namun, di balik keramaian itu, Pak Hamdi merasakan sebuah kekosongan yang tak tertahankan. Setiap malam, saat warung tutup dan sepinya kembali menyelimuti, Pak Hamdi duduk sendirian, merenungkan apa yang telah terjadi.
Ia merasa terjebak dalam kesuksesan yang dibangun di atas pengorbanan yang menyakitkan. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Apa yang telah aku lakukan? Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, sambil menatap kosong ke arah dinding warung. Suatu malam, ketika ia baru saja menutup warung, Pak Hamdi menerima kunjungan tak terduga dari seorang wanita tua. Wanita itu tampak lemah, dengan mata yang menyimpan banyak cerita. "Aku datang untuk memperingatkanmu," katanya dengan suara serak. "Kekayaan yang kau dapatkan itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar." Pak Hamdi merasa terkejut. "Apa maksudmu?" "Aku hanya melakukan apa yang perlu untuk menyelamatkan warungku," jawabnya defensif. Namun, wanita tua itu hanya menggelengkan kepala. "Kau telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Perhatikan pelanggan-pelangganmu. Mereka terjebak dalam pesugihan ini, sama seperti dirimu." Kata-kata wanita itu menghantui pikiran Pak Hamdi. Ia mulai melihat pelanggan-pelanggannya dengan cara berbeda. Beberapa dari mereka tampak gelisah, berbicara sendiri, bahkan ada yang tiba-tiba marah jika sambal yang mereka pesan tidak segera dihidangkan. Ia merasa ada sesuatu yang salah, dan bahwa keberuntungan yang diraihnya membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Setiap malam, Pak Hamdi terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut warung dan mendengar suara-suara aneh. Kegelisahan mulai menguasai hidupnya. Ia merasa bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka, dan kini ada makhluk lain yang mengintai di balik bayangan. Dalam keadaan putus asa, ia mencoba menghentikan ritual dan kembali ke cara lama, tetapi semua usaha itu sia-sia. Suatu malam, saat ia berdoa di altar, Pak Hamdi merasakan kehadiran yang kuat. Suara Karwo terbayang di benaknya. "Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin mengembalikan semua ini, kau harus memberikan tumbal yang lebih besar." Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi, tetapi rasa takut kehilangan warungnya membuatnya terjebak dalam dilema. Di tengah malam yang kelam, Pak Hamdi teringat akan keluarganya. Ia merindukan anak dan istrinya, yang sejak ia menjauhkan diri dari mereka, tidak lagi menghubunginya. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan hubungan yang paling berharga dalam hidupnya demi sesuatu yang tidak memberi kebahagiaan. "Apa gunanya semua ini jika aku sendiri merasa kosong?" pikirnya. Dalam keputusasaannya, Pak Hamdi memutuskan untuk menutup warung sambalnya. Ia ingin kembali kepada keluarganya dan memperbaiki semua yang telah ia rusak. Namun, saat ia pulang, ia mendapati rumahnya kosong. Istri dan anaknya telah pergi, meninggalkan surat yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa menunggu lagi. Air mata mengalir di pipi Pak Hamdi saat membaca surat itu. Ia tersungkur di depan pintu rumahnya, merasakan beratnya penyesalan. Semua yang ia lakukan demi kekayaan kini hanya menyisakan kesedihan. Ia telah kehilangan apa yang paling berarti dalam hidupnya, keluarganya, cinta, dan kebahagiaan. Dalam keheningan malam, Pak Hamdi berjanji untuk tidak pernah lagi terjerumus ke dalam praktik pesugihan. Namun, ia tahu bahwa dampak dari keputusannya akan selalu menghantuinya, menjadi pengingat pahit akan perjalanan yang telah dilaluinya. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan segalanya, dan kini ia hanya memiliki kesedihan yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosi Pak Hamdi yang penuh penyesalan dan kesedihan. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia tidak hanya kehilangan barang berharga, tetapi juga kehilangan cinta dan kebahagiaan yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Ia terperangkap dalam keputusan yang diambilnya, dan kini hanya bisa merenungkan harga yang harus dibayar. Akhir yang menyedihkan, setelah perpisahan yang menyakitkan dengan keluarganya, Pak Hamdi merasakan hampa yang mendalam. Kehidupan tanpa istri dan anaknya membuatnya seolah kehilangan arah. Meskipun warung sambalnya kembali ramai, semua itu terasa seperti sebuah ilusi, sebuah keberhasilan yang dibangun di atas pengorbanan yang tidak berharga. Ia kembali ke warungnya, tetapi hatinya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Setiap malam, saat pelanggan datang berbondong-bondong untuk menikmati sambal pedasnya,
Pak Hamdi merasa semakin terasing. Suara tawa dan obrolan di sekitar seolah menggema di telinganya, tetapi tidak ada satupun suara yang mampu menghapus rasa kesepian yang menggerogoti jiwanya. Ia ingin berbagi momen-momen bahagia itu dengan keluarganya, tetapi mereka tidak ada di sana, dan semua yang tersisa hanyalah kenangan pahit. Suatu malam, setelah warung tutup, Pak Hamdi merenungkan semua yang terjadi. Ia duduk di meja kayunya, menatap kosong ke arah dinding. Dalam pikirannya, terbayang semua keputusan yang telah diambilnya. Apa yang telah aku lakukan? Apakah semua ini sepadan? Tanya dirinya sendiri, tetapi tidak ada jawaban yang bisa memberikan ketenangan. Rasa penyesalan semakin mendalam saat ia kembali teringat pada wanita tua yang memperingatkannya sebelumnya. Mengapa ia tidak mendengarkan peringatan itu? Kenapa ia tidak melihat tanda-tanda yang jelas sebelum terlambat? Dalam keadaan putus asa, Pak Hamdi merasa bahwa semua kebahagiaan yang ia capai kini hanya menjauhkan dirinya dari kenyataan. Suatu malam, ketika ia kembali ke rumah, Pak Hamdi mendapati sebuah surat di bawah pintu. Surat itu ditulis oleh anaknya, yang penuh dengan kerinduan. Dalam surat itu, anaknya mengekspresikan betapa mereka merindukan kehadirannya, tetapi merasa terabaikan dan tidak diinginkan. Ayah, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami ingin kembali, tetapi kami juga tidak ingin melihat ayah tersakiti, tulisnya. Air mata Pak Hamdi menetes saat membaca surat itu. Ia merasakan kepedihan yang mendalam, seolah hatinya diremas-remas. Dalam surat itu, anaknya meminta agar ia berhenti dengan semua praktik pesugihan dan kembali kepada kehidupan yang lebih sederhana. Mereka ingin melihat ayah bahagia, bukan terjebak dalam jeratan kesuksesan yang menipu. Malam itu, Pak Hamdi membuat keputusan besar. Ia akan meninggalkan semua yang telah ia bangun, warungnya, sambalnya, dan semua keberuntungan yang datang bersamanya. Ia harus kembali kepada keluarganya dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Namun, saat ia bersiap untuk pergi, bayangan-bayangan aneh muncul di sudut ruangan, seolah menghalanginya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang berusaha menahannya, menegaskan bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi yang telah ditetapkan. Dengan penuh keberanian, Pak Hamdi memutuskan untuk menghadapi bayangan-bayangan itu. Ia kembali ke altar di warungnya dan berdoa dengan sepenuh hati, meminta ampun atas semua yang telah ia lakukan. Aku tidak ingin lagi terjerumus ke dalam kegelapan. Kembalikanlah aku kepada keluargaku, ujarnya penuh harap. Namun, saat itu juga, ia merasakan sebuah kekuatan yang mengalir dalam dirinya, seolah makhluk gaib yang membantunya merasa marah. Suara Karwo terngiang di telinganya, keberuntungan tidak bisa diambil kembali tanpa konsekuensi. Pak Hamdi merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan telah mengubah hidupnya selamanya. Dalam keadaan putus asa, Pak Hamdi akhirnya memutuskan untuk menutup warungnya. Ia ingin merelakan semua yang telah ia peroleh, berharap bisa kembali kepada keluarganya. Namun, saat ia pulang, ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki semua kerusakan yang telah terjadi. Rumahnya kini kosong, dan keluarganya tidak lagi ada. Di sana, air mata mengalir di pipinya saat ia berdiri di depan pintu rumahnya yang sepi. Ia tersungkur, merasakan beban penyesalan yang berat. Semua yang ia lakukan demi kekayaan kini hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Ia telah kehilangan segalanya, kekayaan, cinta, dan kebahagiaan. Dalam keheningan malam, Pak Hamdi berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terjerumus ke dalam praktik pesugihan. Namun, ia tahu bahwa dampak dari keputusannya akan selalu menghantuinya. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan apa yang paling berharga, keluarganya. Akhir cerita ini adalah sebuah pengingat pahit tentang harga yang harus dibayar untuk mengejar keberuntungan. Dalam perjalanan menuju kekayaan, Pak Hamdi telah kehilangan cinta, kebahagiaan, dan akhirnya, dirinya sendiri. Kini, hanya ada kesedihan dan penyesalan yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya.